Itu ayah. Ayah. Yunpei, setelah tahun baru kamu 30, pria, 30 sudah matang, kamu juga harus menikah. Aku tidak tertarik sama wanita. Lalu kamu bawa anak pulang, dalam setahun ini, buat juga bisa buat. Ayah, Mo, Nyonya, ada anak kecil terus kejar mobil kita. Sepertinya masih teriak sesuatu. Ayah. Anak ini mirip Yunpei. Cepat berhenti, cepat berhenti. ayah, Aku bukan ayahmu. Jangan takutin anak. Hei, anak ini mirip kamu waktu kecil. Sama persis, mungkin memang anakmu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sayang, bilang ke nenek, siapa yang menyuruhmu mencari ayah? ibu yang menyuruhku. Nama ibuku Cheng Sining. Cheng Sining. Ayah, ini dari ibu. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu akan dijual. Dia. Cheng Sining. Ini gajimu bulan lalu. Terima kasih bos, bagus. Kerja sambilan 1 bulan lagi. Aku bisa bayar uang sekolah. Tidak ada alasan lagi untuk membuatku berhenti sekolah dan menikah. Sining. Ah. Kamu lihat, kamu cantik sekali. Sehari cuma dapat segini. Sayang sekali, begini. Aku kasih tahu jalan yang jelas, pasti dalam 1 malam dapat segini. 50.000. Lihat kamar sebelah sana? Pintu itu, kamu masuk saja, langsung dapat 50.000. Kalau beruntung, dilihat emoya, bisa langsung melambung. Jangan bilang 50.000, 5 juta pun. Itu hanya kesel-keselan. Kamu kan sedang pusing uang sekolah. Coba saja. Terima kasih bos, tapi aku hanya ingin cari uang dengan kerja keras. Aku pergi kerja dulu. Basa-basi, ya. Aku harus lihat dulu bagaimana pilihan Moye. Semua turun. Emoya, 5 ini sinyalnya paling enak. Dipilih dengan hati-hati, masih tidak puas? Biasa-biasa saja. Bawa arak. Baik, aku akan suruh orang bawa ke sini. Nenek menyuruhku, hari ini Moye harus makan daging. Tapi dengan keadaan Moye, bisa makan daging baru aneh. Shining, Moye minta arak. Kamu cepat bawa ke sana. Aku cuma bawa arak, seharusnya tidak ada masalah. Kan, baik, aku segera pergi. Nenek sudah pilih lama, semua jenis ada, hanya kurang yang polos, mungkin. Dia bisa cocok dengan selera Moye. Moye, kenapa denganmu? Kamu. Siapa namamu? Nama saya Cheng Sining Moye. Lepaskan saya. Aneh. Wanita ini ada di pelukanku. Tapi aku tidak merasa jijik atau tidak nyaman. Cheng Sining. Baik, malam ini kamu tinggal. Moye, saya hanya mengantar minuman, bukan untuk hal itu. Kamu salah paham.
Jangan main-main dengan saya, tenang. Saya tidak akan merugikanmu. Katakan, berapa kompensasi yang kamu mau? Saya sudah bilang kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar bukan untuk hal itu. Kalau berpura-pura lagi, terlalu palsu. Pikirkan berapa uang yang kamu mau, ambil cincin ini. Datang ke keluargamu, pelayan akan memberimu uang. Saya lebih baik mati daripada menerima uangmu yang kotor. Wanita itu, ternyata melahirkan anak saya tanpa sepengetahuan saya. Ibumu di mana? Nenek ketiga ingin menikahkan ibu dengan seorang kakek tua. Ayah, cepat selamatkan dia. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit. Ibu, Segera atur tes DNA, dan cari tahu di mana Cheng Sining sekarang. Ya, Yuewe, kamu di mana? Aman. Apakah kamu sudah menemukan ayahmu? ayo sepupu, mobil sudah datang. Nayak Palanquin. Kalian jangan bermimpi, kakek itu sudah bercerai 8 kali, membunuh 4 istri. Saya lebih baik mati. Saya tidak akan menikah ke sana. Hemu, Ah, kamu tidak tahu terima kasih. Saya beritahu kamu, uang mahar keluarga Li sudah masuk ke kartu saya. Kalau kamu tidak menikah, bagaimana anak laki-laki kami, Yaozu, bisa menikah? Hari ini kamu harus menikah. Anak, ikat dia. Lemparkan ke mobil dan kenakan pakaiannya. Hari ini kamu harus mati. Di atas ranjang keluarga Li. kamu lepaskan. Moyonpei, cepatlah selamatkan aku. Anak ini pasti sudah banyak menderita. Aku tidak tahu apakah dia cicitku. Tapi apakah kamu tidak merasa? Dia mirip dengan Arong. Mozong, Nyonya tua, hasil tes sudah keluar. Dia benar-benar putriku. Aduh, aku punya cicit. Wah, bagus sekali. Saya Pa Aibannya. Aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya. Wanita materialistis itu, aku tidak ingin ada hubungan dengannya. Wanita materialistis. Kurasa tidak seperti itu, Asisten Ding. Kamu segera pergi ke hotel untuk menyelidiki. Lihatlah apa yang terjadi 6 tahun lalu. Dan, apa yang dilakukan Cheng Sining selama 6 tahun ini. Ya, Nyonya tua. Nenek, kenapa repot-repot? Yunpei, kamu pikir baik-baik. Jika dia benar-benar wanita materialistis, maka saat dia hamil, dia bisa meminta uang darimu. Atau menikahimu, kenapa dia sendirian selama ini? Bersusah payah membesarkan anak. Ibu, Aduh, anak tanpa ibu. Seperti rumput. Yunpei, bagaimanapun juga. Kamu harus mencari tahu fakta sebelum membuat keputusan. Hello, Mo Zong. Aku sudah menyelidiki Cheng Sining. Bukan wanita yang diatur oleh Nyonya tua. Lalu kenapa dia masuk saat itu? Dia saat itu hanya mengantarkan minuman untukmu. Aku bilang kamu benar-benar salah. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Ternyata dia tidak membohongiku. Ternyata ini kesalahpahaman. Kamu menganggap gadis polos itu sebagai orang yang kuatur. Kamu mengganggunya dan tidak bertanggung jawab. Kamu anak nakal, masih diam saja. Cepat jemput menantuku. Baik, siapkan mobil. Aku lebih baik mati daripada menerima uang kotormu. Ternyata aku benar-benar salah paham padanya, Cheng Sining. Tunggu aku.
Cepat sekali. Aku sudah antar orangnya ke sini ya. Aku sudah susah payah. Kamu harus tambah 20.000 uang turun mobil. Ah, uang itu hal kecil. Yang penting itu orangnya. Kamu tidak bohong kan? Dia seharusnya masih perawan kan? Tentu saja. Tidak, aku sudah punya anak. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku sudah punya anak. Tapi tenang saja, asal kamu lepaskan aku. Uang mahar pasti akan aku kembalikan. Kamu SI manis. Aku suruh kamu ngomong sembarangan. Aku robek mulutmu aku. Aku tidak ngomong sembarangan. Ayah anakku adalah CEO grup Mo Yunpei. Dia akan segera datang menyelamatkanku. Hahaha. Kamu berani sekali bilang, Mo Yunpei itu siapa sih orang penting? Kamu pantas punya anak sama dia, tidak tahu sama siapa. Punya anak kecil, langsung mimpi indah. Lau Li, kamu habiskan 100.000. Buat carry, orang gila buat dari sendiri. Si manis, aku habiskan 100.000. Beli perawan, tapi hasilnya, sepatu bekas. Liga, kamu tenang dulu. Aku kasih tahu, meskipun dia sudah punya anak, tapi sudah beberapa tahun tidak disentuh pria. Dipakai, pasti sama. Sama saja, kalau tidak percaya. Kamu coba dulu. Baiklah, anggap saja aku sial. Hari ini, aku tidur dulu denganmu. Jangan sentuh aku, ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Hahaha, kamu adalah wanitaku, apa yang aku bilang adalah hukum, si manis. Kamu berani memakiku, si manis. Aku bana kamu, aku suruh kamu memaki. Mama, aku cari papa untuk menyelamatkanmu. Mo Yunpei, cepat selamatkan aku. Chang Xining. Siapa yang melukainya? Kamu siapa? Urusanmu apa? Buta matamu, Barony tidak hormat pada Amozong. Mozong apa? Kamu pikir kamu Mo Yunpei ya? Yesus, Gak tahu mati. kamu berani menendang anakku. Aku akan melawanmu. Lepaskan, aku Chen Xining. Si manis ini. Jangan pura-pura, mati di sana. Ini yang kamu atur untuk Chang Xining. Ya aku, kenapa? Dia seorang ibu tunggal yang manis. Ada yang mau menikahinya saja sudah bagus. Kamu cepat lepaskan dia. Kalau tidak, kamu yang akan mengganti uang mahar 10.000 itu. Di matamu, Chang Xining hanya alat untuk mencari uang. Dia Marga Cheng. Dia lahir untuk mencari uang dan menikahkan anakku. Cari mati, habisi dia. Penderitaan Chang Xining. Aku akan membalasnya 100 kali lipat. Ya, serang. Aduh kakiku. Ada Chen Xining. Kamu si tampan, berani memukul aku. Kamu tunggu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mo Yunpei, benar-benar kamu. Jangan bicara, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu sudah bangun. Mo Yunpei. Yuiwei, apakah kamu sudah bertemu dengannya? Dia sekarang di mana? Jangan khawatir, Yuiwei sedang di sebelah, nenekku yang merawatnya. Dia juga di rumah sakit. Kenapa dia? Dia baik-baik saja, dia sedang tidur. Tapi kamu, dokter bilang kamu mengalami gegar otak ringan. Beristirahatlah dulu, nanti malam. Kita akan bersama-sama melihat anak kita. Anak. Ya, anak kita. Mo Zong. Tahun itu kamu benar-benar salah, aku bukan. Maaf, itu kesalahanku. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan segera menikah.
Bukan, aku tidak memaksamu untuk menikah. Aku hanya ingin mengatakan, aku bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar salah paham. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu dan anak kita. Tenang, apa yang menjadi hakmu? Aku akan memberikannya padamu. Ibu. Yuewe. Maaf ya, Mama nggak bisa jaga kamu dengan baik. Mama jangan nangis. Yuiwe udah gede kok. Yuiwe bisa jaga Mama. Nenek bilang Yuiwe paling pemberani, paling pinter. Nenek, Yeye benar, Yeye kita. Paling hebat. ya. Nona mo. Masih panggil Nona aja. Sekarang panggil Nenek aja. Dasar anak bandel, udah lama banget, masih belum bisa. Dapetin Kalen, menantuku. Ning, dulu. Maaf ya, keluargamu udah ngecewain kamu, tapi tenang aja. Kedepannya, kita nggak bakal biarin kamu sama Yuiwe nemenin kezehan lagi. Keluarga Mo pasti bakal ngebales kebaikan kalian. Yunpei, Benny are gone. Oh, benar. Mama, Yuiwe pengen punya papa. Teman-teman di TK pada ngetawain aku, bilang aku anak liar, anak sialan yang gak punya papa. Aku mau tunjukin ke mereka, aku punya papa. Yuiwe kita, nggak mungkin anak sialan. Yuiwe kita adalah putri kecil keluargamu, anak kesayangan nenek. Ning, kasih aku kesempatan buat ngebales kamu. Ya. Selamat datang, Nyonya muda dan Nona kecil. Wah, rumah papa gede banget, cantik banget. Kedepannya, ini juga rumah kalian. Ayo, pulang. Ya. Akhirnya kalian pulang, Ning, ayo. Meisuk, Yuyu, sini. Nenek udah siapin banyak hadiah buat kamu. Meisuk, Ok. ayo, Yuiwe, lihat hadiah dari nenek buat kamu. Wah, Gong-gong kecil ini, semua buat Yuiwe. Cantik nggak? cantik. Ya. Lihatlah perhiasan castle ini lagi. Perhiasan castle ini tidak indah. Cantik. Apakah kamu menyukainya? Nenek, aku suka. Yuiwe suka saja. Nanti nenek akan membeli Yuiwe lebih banyak lagi rok kecil yang indah untuk perhiasan kecil. Baik atau tidak? Baik. Senang sekali Yuewe bisa mendapatkan banyak cinta. Dia akan lebih bahagia dariku. Tidak hanya anak, aku juga punya hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Tentu saja, mereka semua mengambilnya. Itu terlalu banyak. Tidak banyak, Yunpei sudah membuat janji untukmu. Desainer pakaian paling terkenal di dunia telah memesannya untuk Anda. Ratusan pakaian. Di mana pakaian dan perhiasan wanita tua? Tentu saja setelah mengirim Yunpei kamar Ning. Aku ingin tinggal bersama Yunpei. Tinggal bersama. Tentu saja Ning. Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Jika ada sesuatu di malam hari, dan biarkan Yunpei menjagamu. Tapi, Bisa. Setelah itu, Ning akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. maaf. Jangan duduk begitu saja. Sejak malam itu, aku tidak pernah. Ini kontak dekat Jika. Mo Yunpei,
dia membuat permintaan itu? Dokter bilang istirahat yang baik. Tidur lebih awal malam ini. Ah, tidak bisa. Aku datang ke bibiku. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kau beristirahat dan menjaga tubuhmu. Kau tidur, aku tidur di sofa. Chen Xining, apa yang kau pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Sosok seperti Mo Yunpei tidak mungkin melihat Anda. Apa yang terjadi dalam 2 hari ini? Rasanya seperti bermimpi. Aku menikah dengan Mo Yunpei. Tiba-tiba sangat lapar. Wah, nyonya muda kita ini, nasibnya sungguh baik. Bisa menikah dengan tuan muda kita. Benar-benar seperti ayam yang naik ke dahan tinggi. Apa sih nyonya muda? Cuma gadis kecil yang merangkak keranjang. Beruntung bisa melahirkan anak. Wah, menurutku, tuan muda pasti takut anaknya. Tiba-tiba kehilangan ibu, tidak nyaman, baru bilang mau menikahi wanita itu. Nanti pasti akan membuangnya. Menikahi wanita yang setara, gadis bangsawan. Sudahlah, aku baru datang ke keluargamu. Lebih baik tidak usah ribut. Kecilkan suara. Jangan sampai didengar. Jangan-jangan. Nyonya muda, kenapa kamu di sini? Aku sedikit lapar, ingin makan sesuatu. Keluargamu punya aturan, sudah jam berapa ini? Mana ada makanan? Maaf ya. Aku tidak tahu ada aturannya, mengganggumu. Gadis kecil yang tidak tahu malu, benar-benar merasa diri penting. Aturan keluarga Mo, kapan harus ditentukan oleh seorang pelayan? Mo Yunpei. Tuan muda, aku bukan ITU maksudnya. Masih berani membantah. Maaf tuan muda, aku salah. Harus minta maaf kepada siapa? Kamu tidak tahu. Tahu, nyonya muda. Tadi aku terlalu emosi. Tidak akan berani lagi. Mohon kebaikanmu. Kasih aku kesempatan lagi. Jangan terlalu lembut, dia berani menginjakmu. Harus membayar harganya, kemari. Tuan muda. Panggil semua orang, segera berkumpul di ruang tamu. Baik. Benar-benar berani sekali. Berani mengena menantuku, tampar mulatna. Aku salah. Maaf, tidak menghormati, nyonya muda. Pantas dihukum, buang dia dari keluargamu. Jangan pernah biarkan dia masuk ke ibu kota lagi. Baik nyonya tua, bawa pergi. Tuan muda, aku tahu salah tuan muda. Aku benar-benar tahu salah. Siapa yang berani tidak menghormati nyonya muda lagi, akan lebih buruk 10 kali lipat darinya. Baik. Terima kasih sudah membelaku. Seharusnya, kamu adalah nyonya muda keluargamu. Siapa yang berani tidak menghormatimu, berarti melawan keluargamu. Yunpei benar, kalau ada yang tidak tahu diri lagi, akan memukulku kembali. Jangan takut jika nenek mendukung Anda. Hei, aku menggurui dan berbicara. Lupa, kau lapar. Nenek, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tidak, aku akan datang sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan nenek? Kau hanya menunggu untuk makan, Yunpei. Baik. Ayo makan lebih banyak. Iyu bilang. Dia ingin bermain dengan anak-anak. Cepat dan atur dia. Memilih TK terbaik. Jangan khawatir, aku sudah mengatur makan malam. Nenek, selamat tinggal. Aku akan ke TK. Selamat tinggal. Pergi. Makan. Ada pertemuan darurat di kantor pusat Mo. Baik. Apakah perusahaan ini sibuk? Aku bisa mengirim Yue sendirian. Baiklah, aku akan meminta supir untuk mengantarmu.
Saya tidak berharap Mo selalu memperlakukan putrinya. Ini adalah kehormatan besar untuk Karim K. Taman kanak-kanak kita. Ini adalah taman kanak-kanak bangsawan terbaik di kota. Aku juga dianggap sebagai raksasa. Mungkin hubungan itu masih bisa mengenal Mo Yunpei. Ini dia. Cheng Sining, bagaimana Anda? Ling, Ha, kau benar-benar. Bagaimana kau bisa berada di sini? aku di sini hari ini. Hanya masuk ke taman. Ini adalah Peninsula International. Taman kanak-kanak terbaik di Beijing adalah orang miskin seperti Anda dapat naik. Jangan melihat orang rendah hari ini. Ini untuk masuk. Anjing saya terlihat rendah. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah teman kuliah saya. Siswa miskin terkenal di sekolah. Akhirnya, hamil sebelum menikah. Putus sekolah, kalian merasa orang seperti ini mungkin mampu kita. Sekolah Internasional Peninsula? Dia pantas? Taman kanak-kanak kita. Biaya sekolahnya 350.000 per tahun. Orang miskin seperti dia mungkin 3.500 saja tidak mampu membayar. Wah, tidak hanya miskin tapi juga sombong. Lihatlah dia. Memakai barang palsu, jelas terlihat. Sampah yang dikirim dengan harga 99. Dengga, sephat pergi dari sini. Nanti, CEO dan istri dari grup Mo akan datang sendiri membawa anak mereka. Jangan menghalangi. Orang yang kalian tunggu adalah saya. Saya adalah istri CEO Grup Mo. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu istri Mo Yunpei. Ya, Cheng Sining, kamu gila ingin jadi orang kaya, CEO Grup Mo. Apakah kamu pantas meniru? Lucu sekali. Gadis kecil dari desa. Berani menyebut diri sendiri sebagai istri Mo. Kalau Mo tahu, pasti akan menamparmu. Istri Mo, bagaimana kamu berani mengatakannya dengan penampilanmu? Bodoh dan kuno, bahkan untuk menjadi pembantu di keluarga Mo. Mereka tidak akan mau. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Ibuku mengatakan yang sebenarnya. Mo Yunpei adalah ayahku. Yue adalah aku. Atas tidak benar, bawah pun ikut. Masih kecil sudah belajar berbohong. Mengikuti ibumu, aku lihat. Besok kamu juga akan jadi gadis kecil. Kamu berani memukulku? aku memang memukulmu. Tidak hanya itu, aku akan memanggil Mo Yunpei untuk menghukummu. Biarkan dia memukul, aku ingin lihat. Bisakah dia memanggil Mo Yunpei? Yunpei, Telepon benar-benar terhubung. Apa dia benar? Hah? Kamu pikir dia benar-benar menelepon Mo? bisakah kamu datang ke taman kanak-kanak? Cheng Sining, kamu benar-benar tebal muka. Aku suruh kamu pergi, kamu tetap bertahan. Tidak mau pergi ya? Jangan ganggu ibuku. Pergi, gadis kecil. Ibu sakit punggung. Aduh. Cheng Sining, berani-beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu karena kamu berani mengganggu anakku. Beraninya kamu pegang dia. Ini tempatku, kamu pengemis. Berani melawanku hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Wakil kepala taman, ada mobil mewah datang. Mo Yunpei, Wakil kepala taman, apakah itu Pak Mo? Beruntung kamu, nanti aku urus kamu. Cepat dorong pengemis ini ke samping, jangan sampai Pak Mo melihat. Pergi sana, diam saja, wah. Tampan sekali dan kaya pula. Sayanya sudah menikah, kalau tidak. Dengan pesona wakil kepala taman pasti bisa menang. Apa yang kamu bicarakan Anda, Pak Mo, kan? Apa yang terjadi? cepat ke rumah sakit. Yue terluka. Epak Mo. Langsung menggendong wanita itu pergi. Apakah apa yang dia katakan benar? Dia benar istri Pak Mo. Selesai kita mati.
Ribat apa tadi orang itu? Bukan Pak Mo, saya baru dapat kabar. Pak Mo ada urusan hari ini, dia tidak datang. Lalu siapa pria yang datang tadi? Tentu saja. Pastinya Sugar Daddy Naya Chin Signing. Dokter lukanya parah. Tidak apa-apa, untungnya anaknya pakai baju tebal. Pinggangnya hanya luka ringan, sudah saya beri obat. Bagus, terima kasih dokter. Beberapa hari ini biarkan anak istirahat, jangan kay taman kanak-kanak dulu. Yuewe tidak apa-apa, ibu tadi sangat takut. Ibu tadi orang jahat itu. Kenapa tidak percaya aku anak ayah, dan memarahi kami, memukul kami? Karena mereka jahat. Tidak tahu terima kasih. Aku akan minta ayah memberi mereka pelajaran keras. Ibu yang mana? Aku ingin ayah menemani. Baik, sini ibu. Sekarang panggil ayah masuk. Pak Mo, cincin lamaran yang Anda pesan desainnya sudah selesai. Desainer bilang dia jamin akan memberikan kejutan besar untuk calon nyonya keluarga Mo. Cincin lamaran. Tapi kita sudah siap menikah. Mo Yunpei mau melamar siapa? Menurutku, tuan muda pasti takut anaknya. Tiba-tiba kehilangan ibu, tidak nyaman, baru bilang mau menikahi wanita itu. Nanti pasti dia akan membuangnya. Dan menikahi wanita dari keluarga yang setara. Apakah dia mau membatalkan pertunangan denganku? Sining, bagaimana kabar Yuewe? Ah, dia baik-baik saja. Sudah tidur. Wajahmu tidak enak, apakah? Ada sesuatu yang terjadi di TK. Tidak. Lalu bagaimana Yuewe bisa terluka? Aku tidak merawatnya dengan baik, membuatnya tidak sengaja terjatuh. Mo Yunpei tidak akan menikahiku, aku juga tidak seharusnya memberinya masalah lagi. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, tunggu. Setelah sibuk ini selesai, aku akan cari 2 pengasuh untuk membantumu merawat Yuewe. Pengasuh? Apakah? Mo Yunpei ingin Yuewe belajar beradaptasi dengan perpisahan denganku. Aku sendiri bisa merawat Yuewe, tidak perlu pengasuh. Yuewe sudah besar, lebih banyak orang merawatnya juga seharusnya. Aku masih ada urusan di kantor, Yuewe ini, terima kasih sudah merawatnya. Aku pulang dulu, nanti malam, aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Malam ini, Yunpei mau bicara apa denganku? Apakah dia mau menyuruhku pergi? Segera akuisisi Peninsula International, saat Yuewe masuk TK lagi. Peninsula International harus atas namamu. Ya. Dan, cincin lamaran, selesai dalam seminggu. Pesta, majukan ke minggu depan. Amazon, Anda ingin segera mengumumkan kepada semua orang identitas nyonya muda dan nona kecil, agar tidak ada yang berani menghina nyonya muda dan nona kecil, benar? Ya, dan kalung yang aku minta. Sudah selesai. Sesuai perintah Anda, cincin Anda sudah dibuat menjadi kalung. Semua orang tahu, cincin ini adalah tanda Anda. Sekarang, Anda memberikannya kepada nyonya muda sebagai jemaat. Anda benar-benar menempatkannya di hati. Dia sudah menjadi istriku. Apa yang seharusnya dia dapatkan, pasti akan kuberikan. Selain nyonya, selama ini, aku baru pertama kali melihat Anda begitu perhatian pada seorang wanita. Wanitaku, tentu aku letakkan di hati. Ya. Sudah larut malam, Mo Yunpei belum pulang. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan padaku? Kamu sudah kembali. Itu Yunpei. Kamu bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan sore ini. Apa itu? Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Apa itu? Cincin. Jangan bergerak.
Bawa ini selalu bersamamu, jangan dilepas. Dia memberiku cincin itu lagi. Apakah dia memberiku petunjuk untuk pergi seperti 6 tahun yang lalu? Tapi kenapa dia melarangku untuk melepasnya? Bawa semua ini ke ruang rias. Hei dengan semua perhiasan ini. Nilai 1 miliar, jika ada yang salah, kita tidak akan bisa menanggungnya. Tuan Muda, kenapa menilai begitu banyak perhiasan? Apakah semua ini untuk pesta malam ini? Tentu saja, Tuan Muda. Kami menemukan desainer terkenal yang khusus membuatnya. Cincin pertunangan berlian besar, bernilai 1 miliar. Semua untuk hari ini. Tidak heran Tuan Muda mengundang semua orang kaya di kota ini. Semua datang, sangat megah. Tapi, di rumah kita, bukankah sudah ada seorang nyonya muda? Tuan Muda, kenapa masih perlu melamar? Jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Yuiwe, Mama akan membawamu bermain di tempat lain, ya? Mama, Yuiwe ingin pergi ke tempat nenek buyut untuk memakai gaun baru. Baik, jadi Moyonpei akan melamar hari ini. Aku sebaiknya tidak mengganggunya. Nyonya muda, pesta akan segera dimulai. Aku akan mengantarmu. Ah, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kamu bawa Yuiwe ke nenek buyutnya dulu. Baik. Apakah Moyonpei akan segera berbicara jujur padaku? Aku pergi dari keluarga Mo, tidak ada masalah. Tapi, bagaimana dengan Yuiwe? Dia sudah hidup dengan baik. Apakah aku harus membawanya kembali ke kawasan kumuh itu? Tapi apakah aku harus melihat Yuiwe memanggil orang lain sebagai mama? Ayah, Anda sangat hebat. Bisa membuat Mo Group membeli taman kanak-kanak kita. Sekarang, Anda pasti menjadi eksekutif tinggi di Mo Group. Tentu saja waktu itu. Itu adalah asisten Ding yang menandatangani kontrak denganku. Dia sangat sopan padaku sebentar lagi. Ayah akan memperkenalkanmu dengan asisten Ding dan mereka. Aduh, aku tidak mau kenal dengan pekerja biasa. Ayah, aku ingin kenal dengan Direktur Mo. Tolong perkenalkan aku dong. Seperti apa sih orang besar, seperti Direktur Mo itu? Aku belum pernah melihatnya, bagaimana bisa memperkenalkanmu? Ayah, tolong pikirkan caranya dong. Kamu pikir anak Direktur Mo sudah besar? Dia dan istrinya pasti sudah tidak ada kesegaran lagi. Kalau aku bisa kenal dengan Direktur Mo mungkin saja. Kamu benar, nanti, aku akan minta tolong asisten Ding untuk memikirkan caranya. Terima kasih, Ayah. Cheng Sining, kok dia lagi? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia jadi pembantu keluarga Mo. Kamu kenal dia, lihat pakaiannya. Tidak seperti pembantu. Pakai barang palsu minggu lalu di TK kita. Dia yang mengaku sebagai istri direktur. Ayo kita ke sana. Cheng Sining, kemarin kamu terus bilang di depanku. Kamu adalah istri direktur, hari ini di depan banyak orang. Berani tidak kamu memperkenalkan diri lagi? Jangan bercanda, dia tidak mungkin istri direktur. Mau lihat saja penampilannya. Bilang dia pembantu keluarga Mo saja, sudah terlalu tinggi. Benar menurutku dia. Cuma tukang sapu halaman keluarga Mo terus berhayal. Ingin jadi burung phoenix di atas dahan baunya. Bau keringat pembantu jijik sekali sudah deh. Banyak orang datang ke pesta direktur Mo. Aku akan kasih kamu muka biar kamu belajar. Aku lapar, ambilkan aku kue. Kamu tidak punya tangan sendiri, aku bukan pembantu. Lalu kamu siapa? Tamu kehormatan yang diundang direktur Mo. Jangan bermimpi, cepat ambilkan aku kue. Kalau tidak, aku akan minta direktur Mo memecatmu. Sudahlah, Moyonpei pasti sangat menghargai. Pesta ini aku tidak boleh membuat masalah. Terlalu tinggi. Kamu berlutut dan berikan padaku. Lin, jangan keterlaluan. Aku bilang aku bukan pembantu. Pembantu kecil berani bicara seperti itu padaku. Aku beritahu kamu. Aku tamu kehormatan yang diundang direktur Mo. Sama seperti setengah majikanmu, hari ini aku akan mengajarkanmu tata krama biar kamu tahu bagaimana jadi anjing bagi orang kaya. Aku bilang jangan kamu terlalu jahat. Wah, sudah marah ya? Kamu punya anak sebelum nikah?
datang-datang pura-pura. Sebagai istri bos Mo, gak malu-maluin gitu ya? Kamu berani sentuh anakku, aku bunuh kamu. Chinsining, aku Baron, G.A. Kamu orang desa, pura-pura apa di depanku? Kamu cuma tanah lumpur di bawah kakiku, bahkan gak sebagus anjing peliharaanku. Gak peduli kamu percaya atau enggak, aku beneran bukan pembantu keluargamu. Semua lihat, masih keras kepala juga. Kalau gitu, kamu bilang, kamu bukan pembantu. Terus apa, ya? Chinsining, kamu sebelumnya kan sombong banget. Sekarang di depan banyak keluarga kaya, gak bisa sombong lagi. Kamu MAH, cuma anak kecil imut. Anak kecil imut yang gak punya malu. Cepat lihat, itu apa? Itu kan, cincinnya Bos Mo. Kenapa ada di dia? Jangan-jangan, Jangan-jangan dia istri muda Mo. Istri muda Mo, aku langsung bantu kamu bangun. ayah, kamu gila ya? Dia mana mungkin istri muda Mo. Tapi liontin di kalungnya, itu tanda keluarga Mo. Cincinnya keluarga Mo, berarti bisa buktiin dia istri muda Mo. Ada kemungkinan gak sih cincinnya dicuri? Ling, kamu jangan asal nuduh. Cincin ini memang diberikan Mo Yunpei ke aku. Sekarang, aku adalah istri sah Mo Yunpei. Semua dengarkan, dia orang desa, punya anak kecil imut, sekarang, di acara kayak gini, masih bilang diri sendiri, istri muda Mo. Lucu banget, istri muda Mo, kamu gak punya kaca. Tipis juga gak lihat diri sendiri, istri muda Mo. Kamu pantas gak sih? Security, usir si wanita gila ini. Menurutku kalian yang gila, aku memang istri bos Mo. Semua jangan banyak bicara sama si gila ini. Dia cuma mencuri cincin bos Mo, biar bisa pura-pura jadi istri muda Mo. Kamu cepat kembalikan cincinnya. Kamu pergi ke rumah sakit jiwa. Lepasin, ini memang diberikan Mo Yunpei ke aku. Lepasin. Kamu anak kecil imut yang gak punya malu. Hari ini aku akan memberai pelajaran yang baik buat kamu. Aku lihat kamu berani pura-pura jadi nyonya Mo lagi tidak? Berhenti. Mama. Kamu bagaimana? Kamu datang. Lagi si imut ini kamu ganggu mamaku lagi. Wah SI Pineapple Castle that ang bantu SI Pineapple Bazaar. Dan kamu tahu tidak? Dia berani mencuri cincin Mo, hati-hati Mo. Sebentar lagi kamu juga aku hajar. Siapa bilang cincin itu dia curi? You can curry APA Mo yang kasih. Kamu jangan bodoh. Kamu belum tahu ya dia tadi diam-diam mengaku sebagai nyonya Mo, sama sekali tidak anggap kamu. Jangan pikir ada pria tampan bantu kamu. Aku akan lepaskan kamu hari ini. Kamu tidak kembalikan barang Mo. Aku akan hajar kamu dan pria tampan ini bersama-sama. Berani bicara begitu sama aku. Kalian berdua benar-benar cari mati. Bilang kami cari mati, aku lihat yang benar-benar cari mati adalah kamu kan. Aku kasih tahu ayahku adalah eksekutif grup Mo, aku adalah tamu kehormatan yang diundang Mo. Sekarang kalian berdua cepat berlutut minta maaf. Kalau tidak aku akan laporkan hal ini ke asisten Ding nanti. Kalian berdua akan susah. Asisten Ding. Mo Assistant Ding. Apa yang kamu bilang Mo? Buta mata kalian Mo dan Nyonya Muda. Kalian juga berani sakiti. Anda adalah Mo. Berarti Cengsining benar-benar Nyonya Muda Mo. Mo tadi aku tidak tahu, mohon Anda angkat tangan tinggi. Aku yang salah. Bodoh, kalian harus minta maaf ke Nyonya Muda. Benar-benar Sining. Aku yang salah, lihat kita teman sekelas. Kasih aku kesempatan lagi, boleh tidak? Kasih aku kesempatan lagi. Teman sekelas kamu berkali-kali menghinaku waktu itu, kenapa tidak ingat kita teman sekelas? Ayah terakhir kali di TK, dia memukulku dan ibuku. Membuang tangan kanan mereka dan mengusir Mo. Beritahu semua perusahaan di Beijing.
Jangan pernah mempekerjakan mereka. Adalah mengambil Mo total. Kita tahu itu salah. Kau beri aku kesempatan. Tolong. Maaf telah mengacaukan perjamuan Anda. Aku hanya ingin mengejutkan Anda di jamuan makan. Tapi mengabaikan yang lain. Beri aku kejutan. Ibu, sebenarnya perjamuan ini, ayah melakukannya untukmu. Perjamuan diadakan untuk saya. Tidak, wanita pedesaan ini. Ini benar-benar Nyonya Mo. Ya, aku tidak tahu apa yang selalu dipikirkan Mo. Dia akan menikahi wanita yang tidak bisa naik ke meja. Dia juga punya anak. Perkenalkan dia pada semua orang. Cheng Xining adalah istriku Mo Yunpei. Nyonya Mo. Jadi, orang yang baru saja menyinggung dia, semua keluar dari sini. Keluarga. Selalu masuk daftar hitam MOS. Mo selalu tidak menginginkannya. Ayahku tahu aku tersinggung, kau akan membunuhku. Ini adalah kesalahan Anda. Adalah untuk mengambil. Terima kasih. Kau istri saya, ini semua yang harus saya lakukan. Bawa Nyonya untuk berganti pakaian. Baru saja dimulai. Bu, ini adalah gaun khusus yang selalu diberikan oleh Mo untuk Anda. Silakan ganti pakaian. Nyonya muda, saya akan merias wajah Anda setelah Anda selesai berpakaian. Mo selalu memerintahkan Anda untuk pesta malam ini. Wanita yang paling cantik. Saya tidak berharap perjamuan ini diadakan untuk saya. Mo Yunpei, kejutan seperti apa yang akan dia berikan padaku? Wow, ini sangat indah. Tidak heran Mo selalu menikahinya, akhirnya aku mengerti. Xining, kau sangat cantik. Pahlawan dari pesta ini. Kau layak mendapatkannya. Aku pikir kau siap untuk pesta ini. Menikah dengan Nyonya Mo yang asli. Aku akan melamarnya, tapi... Itu kamu. Yunpei. Anak Xining Yunpei ini. Selalu hanya bicara tanpa bertindak, dengan kata-kata anak muda. Disebut pria lurus. Dia telah mempersiapkan pesta lamaran ini dengan sangat hati-hati dan lama. Tapi tak disangka, hampir membuat kejutan. Menjadi ketakutan. Nyonya muda, bos Mo kami benar-benar menempatkanmu di hatinya. Tidak hanya mencari desainer internasional untuk merancang cincin dan gaunmu, tapi juga menjadikan pusaka keluarga Mo sebagai kalung untukmu. Tak disangka, Mo Yunpei akan melakukan begitu banyak untukku. Mama, kenapa kamu menangis? Wah, ada apa? Apa ada yang tidak kamu sukai dari yang Yunpei lakukan? Atau, kamu tidak mau menikah dengannya? Bukan. Aku mau. Xining, aku akan selalu baik padamu. Kamu sudah lelah seharian, istirahatlah lebih awal. Ini juga kejutan yang kamu persiapkan. Mungkin, karya nenek. Tapi, cukup sesuai dengan suasana. Berhasil. Pada saat kritis ini, masih harus mengandalkanku. Nenek, Hilyarga Emo Kira. Segera akan ramai. Terima kasih atas doamu.
Jangan. Belum siap. Ketika aku melahirkan Yuiwei, perutku meninggalkan bekas luka. Ningning, aku membuatmu menderita. Aku akan berusaha lebih baik padamu. Mo Yunpei benar-benar tampan. Kenapa bangun begitu pagi? Sepertinya malam tadi aku belum cukup berusaha. Jangan, hari ini sudah cukup larut. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu. Sebentar lagi kita punya hal penting untuk dilakukan. Apa itu? Tentu saja mengurus surat nikah. Ayo, pulang. Kalian sudah mengurus surat nikah. Kapan kamu berencana membawa Sining untuk menemuinya? Dia? Nenek sedang bicara tentang siapa? Aku akan memikirkannya lagi, karena membuat mereka bertemu perlu waktu yang tepat. Kamu harus cepat, lagi pula. Dia adalah nyonya keluargamu, dan orang yang paling penting bagimu. Nyonya keluargamu. Orang yang paling penting bagi Mo Yunpei. Ternyata sudah ada orang lain. Dia menikahiku hanya karena merasa bertanggung jawab. Ningning, kamu di sini. Sore ini, aku ingin membawamu menemui seseorang. Apakah itu perempuan? Iya. Baik. Ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak enak badan. Tidak apa-apa, mungkin. Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku akan sibuk dengan hal lain. Karena Yunpei begitu peduli pada orang itu, apa gunanya aku memaksa menempati posisi sebagai istrinya? Kakak sepupu aku, ibuku hampir meninggal. Chanyazu, apa urusanku? Kalau kamu masih menggangguiku dengan telepon, aku akan melaporkanmu. Sining, dengarkan dulu bibimu. Kamu masih ada urusan apa? Baru saja didiagnosis, aku menderita kanker kelenjar getah bening. Aku mencari dukun, lalu meramal. Dukun bilang penyakitku ini adalah akibat dari karma. Kalau ingin hidup lebih lama, harus menebus dosa. Aku sudah memikirkannya. Sepanjang hidupku, yang paling aku sesali adalah kamu, Sining. Kamu pulanglah, dulu. Perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu untuk masih ada padaku. Dulu, perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu untukmu masih ada padaku. Aku akan mengembalikan perhiasan itu kepadamu. Untuk meminta maaf, Sining. Lihatlah demi ayahmu. Kamu pulanglah. Berikan aku satu kesempatan. Bagaimanapun juga, waktu aku kecil, bibiku cukup baik padaku. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Ya baiklah. Aku tunggu kamu. Paman Chen. Nyonya muda, Paman Chen, tolong panggilkan mobil untukku. Aku ada urusan harus keluar sebentar. ini. Tuan muda tahu Nyonya mau keluar? Jangan bilang dia dulu. Aku akan cepat kembali. Baik.
Kakak sepupu mau kemana? Kalian mau apa? Mau apa? Kamu kabur sama pria senaknya. Tinggalkan kekacauan ini. Kalau kamu tidak kembali membereskan siapa lagi? Sampai-sampai kakiku patah. Yaozu hampir saja punah keturunannya. Abang lidat eng lagi, menajihat eng. Kerugian ini, semuanya harus kamu ganti. Kalian mau berapa banyak uang? Haidak banyak, 5 juta. Apa? 5 juta? Kenapa kalian tidak merampok saja? Meminta 5 juta darimu itu sudah sopan. Kamu sudah nempel sama orang terkaya di ibu kota Moyunpei. Lahiran anak untuknya. Pasti sudah banyak uang yang kamu dapat darinya. Aku peringatkan kamu, kalau hari ini kamu tidak mengganti rugi untuk kami, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalaupun ada, aku tidak akan memberikannya pada kalian. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan laporkan polisi. Laporkan polisi? Kemarin kamu kabur itu sudah untung. Kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Ikut dia. Lepaskan aku. Hahaha, mau lari kemana lagi? Hahaha, Ayo pergi. Soal ini Ningning pasti akan tahu. Tuan Muda, Nyonya Muda Kilyar, sampai sekarang belum kembali. Bagaimana? Apa? Dia keluar. Kakak sepupu, kenapa kamu harus menderita begini? Kan cuma 5 juta, kamu berikan saja pada kami selesai. Kamu bisa minta lagi dari Moyunpei. Kalau Moyunpei tahu kalian memperlakukan aku seperti ini, dia tidak akan membiarkan kalian. Belum cukupkah penderitaan kemarin? Aduh, kamu mengancam aku ya? Aku sangat takut. Kalau aku takut, tanganku bisa gemetar. Lalu menggores wajah cantikmu 2 kali. Moyunpei masih mau menerimamu? Moyunpei masih menghubungimu. Kamu tidak ingin dia melihatmu lagi. Wah, kekasih cantikmu ini. Jadi imut ya? Sepertinya mereka tidak akan berhenti kalau tidak diberi uang, tapi aku tidak bisa merepotkan Moyunpei lagi. Baiklah, aku akan memberi kalian uang. Berikan aku akan transfer. Kalau dari tadi kamu sudah menurut, kan selesai. Tunggu, coba pikir. Wanita ini, yang paling dia benci adalah kita. Kalau dia transfer uang, lalu lapor ke Moyunpei, wah, kita bisa mati. Aduh. Aku tidak akan memberitahunya. Tidak akan bilang. Seumur hidupku, yang paling tidak aku percaya adalah wanita, kecuali. Hahaha. Aku tidur denganmu. Jangan. Kalau aku sudah tidur denganmu, 10 nyali pun, kamu tidak akan berani memberitahu Moyunpei, kamu memberinya tanduk. Hahaha. Angkat dia. Jangan. AO. Baiklah kalian. Semua keluar. Keluar. Cepat keluar, tutup pintunya. Kenapa belum angkat telepon? Dia tahu aku akan membawanya keluar siang ini. Nyonya Muda bilang jangan beritahu kamu saat dia pergi. Segera lacak HP Nyonya Muda, cepat. Ya. Jangan, lepaskan aku. Mama, sekarang. 5 juta aman. Nak, dengan uang ini, aku akan memilih gadis tercantik untuk jadi istri kamu. Tuan Muda, Nyonya Muda. Lokasi Pinya sudah ketemu, di kampung halamannya. Kampung halaman. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan dekat. Aku kuat. Asal kamu mencoba sekali,
seumur hidup kamu tidak akan pernah suka lagi pada Mo Yunpei, si tampan itu. Seumur hidupku bisa tidur dengan wanita terkaya di ibu kota. Itu juga sudah cukup, ayo. Tidak, lepaskan aku. Tunggu sebentar. Setelah merasakannya, kau akan berlutut memohon padaku. Ayo. Hari ini, aku pasti akan tidur denganmu. Tidak, tidak. Mo Yunpei. Siapa itu? Emozong. Mencari mati, tangkap mereka semua, aku akan menghitung ini dengan baik. Ya, tidak, Mozong, lepaskan aku. Ning, bagaimana kabarmu? Mo Yunpei. Kau tenang saja. Orang yang menyakitimu, aku akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Kali ini, aku akan membalas dendam sendiri. Mozong, ini bukan urusanku. Itu semua ide Sang Fang, si manis itu. Aku hanya sesaat bingung. Maafkan aku. Hancurkan dia, buang ke tempat sampah sebagai pupuk. Ya, bawa pergi. Emozong. Sekarang, giliran kalian. Sining, selama ini, aku juga tidak buruk padamu, aku memberimu makan, memberimu tempat tinggal, bahkan membantumu merawat Yue. Jadi meskipun kali ini, aku tergoda dan melakukan kesalahan, bukankah itu sudah menebus kesalahan? Memberiku makan dan tempat tinggal. Aku dan anakku makan sisa-sisa makananmu. Tidur di lantai yang dingin. Tapi rumah itu, orang tuaku yang mengumpulkan uang untuk membangunnya. Kau masih berani bilang kau merawat Yue. Waktu kecil kau marah karena dia menangis. Diam-diam memberinya obat tidur. Kalau tidak aku segera menyadarinya, dia pasti sudah dijual ke penculik. Aku hanya takut kau terganggu oleh anak itu dan menjanda seumur hidup. Lagi pula, aku membuatmu menderita. Itu juga untuk bagaimana keluarga Cheng lama Anda? Anda mengatakan keluarga Cheng lama Anda hanya Yeze. Kau masih wanita. Itu tidak bisa melewati dupa. Bahkan untukmu, kau merasa dirugikan untuk saudaramu. Bukankah itu seharusnya? Jangan khawatir tentang itu. Sekarang kau masih melindunginya. Tapi dia akan melindungi Anda. Kakak, aku salah. Itu semua ide ibuku. Anda memiliki hutang dan pemilik. Kakak, kau adalah yang terbaik. Kali ini aku tidak mengerti. Beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyakitimu ketika aku masih kecil. Orang tuaku hanya punya satu anak. Ketika saudara laki-laki melihat, tapi bagaimana denganmu? Ketika kau masih kecil, kau memukulku dan memarahiku. Ketika Anda masih SMP untuk menyenangkan. Bahkan ingin dia melanggarkanku. Imut kecil. Kau baik-baik saja, Ya Ozu. Ya Ozu, dia masih kecil. Dia tidak mengerti. Tidak bisakah kau menjadi kakak? Kau ingin hidupnya. Ekar keluarga Cheng Tua. Jangan biarkan dupa ini. Kakak. Aku salah. Salah. Ini semua kesalahan ibuku. Kau mengirimnya ke penjara. Aku tidak punya keluhan. Saya tidak bisa menulis dua kata dalam satu pukulan, kan? Kita adalah keluarga. Apakah kau melihatnya? Anak di telapak tanganmu.
Dia bahkan tidak ragu untuk melakukan kejahatan untuknya. Apa yang dia lakukan padamu? Tidak mungkin. Ya Ozu saya, dia tidak seperti ini. Tidak. Kau dipaksa. Itu semua yang saya lakukan. Aku akan memberimu kesempatan. Ini adalah racun. Kalian berdua hanya bisa hidup satu. Lepaskan mereka biar mereka pilih sendiri. Mama. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Mama. Seharusnya kasih aku kesempatan. Selama ini, aku sayang kamu. Aku manjain kamu. Untuk nabung buat kamu. Papamu kena kanker. Aku nggak obatin dia. Kamu anak durhaka. Gimana tega? Nyuruh mamamu mati. Kamu nggak mati yang mati aku. Kamu masih bisa hidup berapa tahun lagi. Kamu mati lebih baik daripada aku mati. Kakak. Aku udah hukum wanita yang merusak keluarga Cheng. Bisa lepasin aku nggak? Dia salah. Tapi dia tetap mamamu. Kamu tega banget. Aku nggak punya adik kayak kamu. Kakakku aku kuma. Nurut perintah kamu. Ini bukan racun. Tapi cuma air pewarna. Aku cuma pengen lihat kalian saling serang. Kamu bohongin aku. Aku lawan kamu. Gak tahu malu. Hancurin tangan kaki mereka, bawa semua bukti. Buang ke kantor polisi. Ya bawa pergi. Semua bohongin aku. Sining kaget. Nggak, aku cuma berharap. Roh bapakku di surga nggak marahin aku. Tenang aja. Kamu cuma ngelakuin yang harus kamu lakukan, mertua. Pasti nggak marahin kamu. Yunpei, Sudah hari ini kamu capek, aku malam ini mau tidur di ruang baca dulu. aku bikin repot Mo Yunpei lagi. Jangan-jangan marahin aku. Aku minta maaf aja deh. Nyonya muda kita ini benar-benar suka cari masalah ya. Tadi siang tuan muda sudah bilang mau mengajaknya keluar. Tapi dia malah kabur sendiri. Dan bikin masalah lagi. Padahal sebentar lagi, ulang tahun tuan muda. Masih ada masalah seperti ini. Ya memang dia berasal dari keluarga biasa. Kalau yang itu, pasti tidak akan seperti ini. Tidak heran tuan muda tidur di ruang baca. Orang yang mereka bicarakan, pasti orang yang akan saya temui nanti. Nenek, tolong ulangi lagi apa yang kalian bicarakan tadi. Katakan sekali lagi. Kamu anak nakal, apakah Ningning pergi tanpa memberitahumu, lalu kamu marah padanya? Kamu mau naik ke langit ya? Ningning anak yang baik. Kamu masih marah padanya. Kamu tidak takut menyakiti hatinya. Tidak. Nenek jangan ikut campur, urusan saya dengannya, nenek tidak mengerti. Kenapa saya tidak mengerti, Yunpei? Dalam hijab berumah tangga, tidak perlu terlalu serius. Cukup kamu mundur selangkah, lalu mundur lagi. Kamu terus mundur, terus berkompromi. Maka urusan dua orang ini akan berjalan lancar. Nenek, saya tidak marah pada Ningning. Saya hanya marah pada diri sendiri. Kenapa tidak bisa membuat Ningning mengandalkan saya? Kenapa tidak bisa membuat Ningning percaya pada saya? Bersandar pada saya, saat ada masalah, langsung memberitahu saya. Biar saya yang menyelesaikannya. Tapi nenek benar, hidup harus terus berjalan. Saya yakin selama saya berusaha, suatu hari nanti, Ningning akan sepenuhnya percaya pada saya. Kamu mau kemana?
mau minta maaf pada Ningning. Anak nakal. Mo Yunpei, Ningning, saya ada yang mau dibicarakan. kebetulan, saya juga ada yang mau dibicarakan. Baik, kamu duluan. Siang tadi, saya seharusnya tidak pergi diam-diam dan bikin masalah untukmu. Maafkan saya. Yang seharusnya minta maaf adalah saya. Tidak bisa membuatmu langsung memberitahu saya saat ada masalah. Saya tidur di ruang baca bukan karena marah padamu. Saya hanya ingin introspeksi diri. Ningning, saya pasti akan melakukan yang lebih baik. Memberikanmu lebih banyak rasa aman, percayalah padaku. Mo Yunpei sangat lembut ya. Sepertinya aku semakin terperangkap. Aku sangat ingin selalu bersamanya. Ini semua kamu yang membuatnya. Yue pergi liburan dengan nenek, jadi aku memberi. Semua pembantu di rumah libur, jadi hanya aku yang memasak untukmu. Jangan menolak ya. Bagaimana mungkin menolak, semuanya terlihat enak. Apa ini? Oh, Yue memberimu ini, bilang kamu harus membukanya sendiri. Mama, ini gelang buatanku sendiri. Untukmu, aku mencintaimu. Sudah, cepat makan. Ya. Mo Yunpei begitu baik padaku, aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalasnya ya. Kemarin pembantu bilang ulang tahun Mo Yunpei sebentar lagi. Ya, dengar-dengar ulang tahunmu sebentar lagi. Ada keinginan apa? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun, kamu makan dulu. Aku kembali ke kantor. Nyonya muda ulang tahun tuan muda, di keluarga Mo adalah tabu. Tabu apa maksudnya? Ulang tahun tuan muda sama dengan seseorang. Orang itu mengalami sesuatu. Sejak itu tuan muda tidak pernah merayakan ulang tahun. Orang itu. Yaitu yang kemarin. Tuan muda ingin membawamu bertemu dengannya. Lainnya sebagai seorang pelayan. Aku tidak bisa banyak bicara mungkin. Setelah nyonya tua kembali, kamu tanya saja padanya. Lagi-lagi orang itu, perasaan Mo Yunpei padanya sangat dalam, tidak? Aku tidak bisa terus takut dan menghindar. Aku harus bertanya dulu. Jika Mo Yunpei secara langsung mengakui bahwa dia yang benar-benar dicintainya, aku baru akan membuat pilihan. Mo Yunpei, aku hanya ingin bertanya padamu, hari itu kamu bilang akan membawaku bertemu, siapa dia? Apakah dia benar-benar penting bagimu? Dia. Aku akan membawamu bertemu dengannya malam ini. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ini rumah leluhur keluargaku, dia tinggal di sini. Selama ini tinggal di sini. Sudah lebih dari 10 tahun. Apakah mereka teman masa kecil? Tuan muda, Anda sudah kembali. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Sejak pagi dia pergi ke taman, sekarang sudah gelap. Kami sudah mencoba membujuknya, tapi dia tidak mau kembali. Aku akan menemuinya, kamu tunggu di sini dulu. Aku jarang melihat Mo Yunpei begitu khawatir. Pasti dia sangat-sangat peduli pada orang itu. Aku akan membawanya menemuimu. Dia sangat cantik, terlihat begitu anggun, elegan. Dia dan Mo Yunpei
benar-benar dari dunia yang sama. Saat ini, aku merasa sangat jauh dari mereka. Kamu adalah Cheng Sining. Ya, aku. Maaf ya, aku tidak tahu keberadaanmu. Ning, ini ibuku. Dia adalah ibumu. Sangat canggung. Aku sampai membuat kesalahan besar, menganggap ibu Mo Yunpei sebagai cinta pertamanya. Tentu saja, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ah, tidak, aku hanya... Kamu sangat muda dan cantik. Yunpei selalu bercerita tentangmu dan Yue Yue. Sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu kalian. Sangat cantik. Pantas saja Yunpei sangat menyukaimu. Gelang ini adalah peninggalan nenek Yunpei untukku. Sekarang, aku berikan padamu. Putri, kamu sudah kembali. Cepat tutupi gelangnya. Oh, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, ini Ning, istriku. Coba lihat lagi baik-baik. Maaf, aku mengejutkanmu ya. Tidak. Anak baik, simpan baik-baik gelang ini. Aku agak lelah, harus istirahat dulu. Aku akan mengantar ibuku istirahat, kamu tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakak Yunpei, aku datang menjenguk Tante Su. Katanya Tante Su kambuh lagi. Kamu siapa? Halo. Namaku Cheng Sining. Kamu itu yang bawa anak tiri. Masuk ke keluargamu ya? Aneh juga, pertama kali ketemu Tante Su, langsung kambuh, jangan-jangan kamu pembawa sial. Kok kamu di sini? Kak Yunpei, gimana kabar Tante Su? Udah lama dia nggak kambuh. Kok tiba-tiba? Kejadian aja, Mama udah minum obat, jangan khawatir. Kak Yunpei, aku beberapa hari ini terus cari resep buat penyakit Tante Su. Lihat, mataku aja sampai merah. Lihat, mataku aja sampai merah. Nanti aku panggil dokter buat periksa kamu, jangan terlalu capek. Yue Rong, aku bawa kakak ipar pulang dulu, ayo. Aku udah suka Mo Yunpei belasan tahun. Kenapa baru ketemu kamu, langsung bisa rebut dia? Mo Yunpei harus jadi milikku. Yunpei. Mama tadi kenapa sih? Terus, anak perempuan yang dia bilang itu siapa? Itu adik kandungku. 20 tahun lalu, pas hari ulang tahun aku dan Mama. Papa bawa adik, beli hadiah ulang tahun. Malah kecelakaan. Papa dan adik langsung meninggal. Wrong. Tidak. Sejak hari itu, Mama langsung sakit parah. Pas sadar, mentalnya udah nggak normal. Nama Papa dan adikku jadi pantangan. Aku dan Mama udah nggak pernah rayain ulang tahun lagi. Terus, kenapa tadi Mama kambuh? Karena gelang ini. Gelang. Adikku punya gelang yang persis sama. Dia selalu pakai, jadi Mama mikir. Oh gitu ya, tapi gelang ini. Dari Yue Yue yang kasih ke aku, kok bisa kebetulan banget. Ini Yue Yue yang kasih ke kamu. Iya, Yue Yue bilang, ini buatan tangannya sendiri. Beneran gitu? Maaf ya, kalau aku tahu, aku nggak bakal pakai gelang ini. Ini bukan salah kamu, jangan terlalu dipikirin. Terus,
aku boleh nengok mama lagi nggak? Aku rasa dia tinggal sendirian di rumah tua. Rasanya kesepian banget. Tunggu sebentar. Biarkan dia tenang dulu. Yuerong ada bersamanya. Hari ini gadis itu bernama Jiang Yuerong, teman baik adikku. Dia adalah keluarga kita. Gadis kecil yang belum dewasa, jika ada sesuatu yang buruk, jangan khawatir. Apakah saya salah dengar? Nada Yunpei sepertinya sangat mencintainya. Lupakan saja, aku sudah punya Olong. Aku harus percaya bahwa Yunpei. Bu, bagaimana kamu memasak sendiri? Saya melihat satu set sup tonik pada resep diet obat sangat cocok untuk ibu. Jadi saya ingin memberikan satu. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi aku berharap dia bisa lebih bahagia. Nyonya, kau terlalu peduli. Ini adalah mobil yang harus saya lakukan. Aku akan mengirimnya sekarang. Ya. Tolong bawa sup ini ke Nyonya. Bintang sapu, kau masih punya wajah. Bintang sapu, kau masih punya wajah. Terakhir kali kau membuat Bibisu sakit. Apakah Anda ingin Bibisu mati di depan Anda? Kau senang? Kau tidak terlalu banyak bicara di sini. Aku di sini untuk ibu mertuaku. Kirim sup. Bahan untuk membuat sup Bibisu. Ini adalah makanan organik terbaik di dunia, bahkan air. Semua yang Anda lakukan melalui udara dari pegunungan Alpen. Bahkan anjing moss tidak makan. Jika Anda ingin menggulung, Anda tidak lupa. Aku Nyonya Mo dan kau orang luar. Nyonya muda dari keluarga Mo jelas aku. Kakak Yunpei dan aku. Jika bukan karena kau yang tak tahu malu naik ke tempat tidurnya, kau pikir saudara Yunpei akan menikahimu. Kuda bambu hijau. Kalian sudah mengenal Mo Yunpei selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak menikahimu? Kami sudah berbicara tentang pernikahan. Jika bukan karena penampianmu, Yunpei telah menikah denganku. Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan. Jika aku punya bukti bahwa kita sedang jatuh cinta, apakah Anda berani melihatnya? Jangan menjadi pangeran. Jatuh cinta dengan mimpi Cinderella. Hari ini saya bersenang-senang bersama Arong. Aku bermimpi tentang Arong lagi, senyumnya masih begitu manis. Arong. Lihatlah, Simua buku harian ini. Daicheles oli kokok, Yunpei untukku, Jian Jairong. Hubungan kita sudah lebih dari 20 tahun. Kita sangat mencintai satu sama lain, tapi kamu, si manis yang tak tahu malu, menyela dan menghancurkan kebahagiaanku. Kalau kamu tahu bagaimana menulis kata malu, aku sarankan kamu segera bawa si manismu dan pergi dari keluargamu. Jangan khawatir. Aku, Jiang Yuerong, pasti akan memberimu kompensasi besar. Ternyata Mo Yunpei mencintai orang lain. Tidak heran selama ini dia hanya bilang bertanggung jawab padaku. Tidak pernah bilang mencintaiku. Tidak, Chen Xining, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kamu bilang harus percaya pada Mo Yunpei. Kamu bilang harus percaya pada Mo Yunpei. Apapun yang terjadi, kamu harus bertanya langsung padanya untuk mengetahui kebenarannya. Apa kamu tuli? Aku bicara padamu, kamu tidak dengar. Ini urusanku dengan Mo Yunpei. Aku akan menanyakannya sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur. Si manis masih belum menyerah. Ini kamu yang memaksaku. Yunpei, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa, kok terburu-buru? Aku ingin bertanya tentang Jiang Yuerong. Yuerong, ada apa dengan dia? Mozong, buruk, rumah tua menelepon, Nyonya keracunan dan dirawat di rumah sakit.
Yuerong, bagaimana bisa ibuku keracunan? Dia yang meracuni bibi Su. Apa yang kamu bicarakan? Ningning hari ini tidak pernah ke rumah tua. Yunpei, aku pergi ke rumah tua. Kamu ke rumah tua untuk apa? Bukannya sudah kubilang jangan dulu ke sana. Aku hanya merasa ibu mertua tinggal sendirian di rumah tua kesepian. Ingin menyayanginya. Menyayangi? Yang kamu maksud menyayangi adalah memberi bibi Su sup beracun. Sup beracun? Tidak mungkin. Sampai kapan kamu mau membantah? Bibi Su pingsan setelah minum. Sup yang kamu berikan, dokter bilang sup itu beracun. Tidak mungkin. Sup itu aku cari banyak resep dan memilih bahan dengan hati-hati. Dan saat memasak, Butler juga melihat. Tapi Butler tidak bersamamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk meracuni. Apalagi, waktu lalu kamu yang membuat bibi Su sakit. Kali ini kakak Yunpei melarangmu datang. Kenapa kamu masih datang? Kamu ini sebenarnya punya niat apa sih? Aku cuma mau ngantar sup. Aku pikir, taruh supnya aja terus pergi, biar mama nggak lihat aku. Jadi nggak bikin dia terpancing. Tapi kamu malah meracuninya. Aku nggak meracuni. Yunpei, percayalah sama aku. Sekarang buktinya sudah jelas. Tante Su kenapa? Masuk ruang gawat darurat. Karena minum sup yang kamu kasih. Kamu masih mau berbohong. Sampai kapan mau bohongin kakak Yunpei? Kakak Yunpei, jangan sampai dibohongi lagi sama cewek jahat ini. Dia pasti takut karena dia yang bikin Tante Su kambuh. Takut Tante Su ngusir dia dari keluarga Mo. Jadi dia mau meracuni Tante Su. Jangan asal nuduh. Aku asal nuduh? Kenapa di sup yang kamu kasih ketemu racunnya? Bisa jelasin nggak? Aku. Sudah. Kakak Yunpei, cepat panggil orang tangkap cewek jahat ini. Ini nggak mungkin Ningning yang lakuin. Kakak Yunpei, racunnya jelas-jelas dia yang taruh. Kenapa kamu nggak percaya? Karena aku percaya sama Ningning. Meskipun semua orang di dunia ini punya kemungkinan meracuni, Ningning pasti nggak akan. Yunpei, terima kasih. Terima kasih udah percaya sama aku. Bodoh, kamu kan istriku. Selama kamu bilang nggak, aku pasti percaya. Kakak Yunpei, kamu beneran percaya sama cewek ini? Gimana kalau? Nggak ada kalau-kalau, pengen tahu kebenarannya gampang. Beberapa waktu lalu, aku pasang kamera tersembunyi di rumah tua. Pas kesini, aku udah suruh orang ambil rekamannya. Sebentar lagi pasti ketahuan. Pak Mo, masalahnya udah jelas. Kakak Yunpei, aku baru ingat. Ada urusan di rumah, aku pulang dulu ya. Pak Mo, rekaman kameranya udah diambil. Yang meracuni nyonya, ternyata Jian Jaiwarong. Kamu ngomong apa? Gimana mungkin aku meracuni Tante Su? Ini, gimana kamu jelasin? Waktu itu aku cuma ngasih rasa aja ke sup itu. Nona Jiang, jangan cari-cari alasan. Aku udah nemu botol racunnya, cuma ada sidik jari kamu. Kakak Yunpei, lihat kita udah kenal lama. Maafin aku kali ini ya. Kamu meracuni ibuku. Terus nyoba fitnah istriku. Kamu mau aku maafin kamu? Yunpei kakak, aku cuma takut Cheng Sining akan merebutmu, jadi aku jadi tidak waras. Dan memikirkan cara-cara ini, lihatlah aku, selama bertahun-tahun selalu mencintaimu, maafkan aku kali ini, ya? Aku pasti tidak akan berani lagi, kumohon, Yunpei kakak. Dan Arong pasti akan memaafkanku, kalau dia tahu. Jangan sebut Arong, kamu tidak berhak menyebutnya. Arong, bukankah itu panggilan Yunpei untuk Jiang Yuerong? Kenapa? Selama bertahun-tahun, aku melihat wajah Arong. Baru merawatmu, tidak disangka. Justru menumbuhkan ambisimu. Ambisi? Adalah kalian saudaramu yang mulai menggangguku. Adalah adikmu Mo Yunrong, yang memaksa berteman denganku. Dan kamu yang merawatku setelah adikmu meninggal. Adalah kalian yang mulai menggangguku. Sekarang kamu bilang itu ambisiku. Jangan bilang dirimu begitu malang, kamu tahu. Aku merawatmu hanya karena kamu adalah teman baik adikku. Dan namamu ada karakter, Rong. Ternyata, Arong di buku harian itu adalah adik Yunpei. Aku hampir salah paham lagi pada Mo Yunpei. Aku tidak percaya, Yunpei kakak. Kamu pasti mencintaiku. Semuanya karena dia, si imut ini, merusak kita.
Berani lagi berkata kasar pada istriku. Aku akan membunuhmu. Orang, bawa Jiang Yuerong keluar. Pukul dia dengan keras, bersama bukti. Kirim ke kantor polisi. Ya, bawa pergi. Yunpei kakak. Moyen PI. Maaf Ningning. Kamu jadi sedih lagi. Sekarang, aku yang harus minta maaf. Waktu aku mengirim sup, Jiang Yuerong menunjukkan buku harianmu dulu, bilang, Arong yang tertulis itu adalah dia, aku. Aku hampir percaya omongannya. Mengira kamu mencintainya. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Aku selalu mencintaimu. Kamu, ulangi sekali lagi. Ningning, aku bilang. Aku mencintaimu. Tapi dulu. Kamu tidak pernah bilang padaku. Aku juga baru menyadarinya. Kalau aku sudah sangat mencintaimu. Maafkan aku Ningning. Sebelumnya aku terlalu lambat, membuatmu merasa tidak aman. Kedepannya, setiap hari aku akan memberitahumu betapa aku mencintaimu. Yunpei. Ibu sudah bangun, aku keluar dulu. Sining jangan pergi. Ibu, bagaimana kabarmu? Sining, kemarilah. Ibu, bukan aku tidak ingin bertemu denganmu. Ibu, Ningning takut akan membuatmu terpancing. Tidak apa ibu. Berbaliklah. Ibu sudah siap mental. Benarkah? Ibu, apakah kamu benar-benar sudah siap? Jangan terlalu memaksakan diri. Aku baik-baik saja Sining. Datanglah ke sini. Bagaimana, berbalik atau tidak? Sudahlah, kita coba saja. Lihat, ibu baik-baik saja. Ibu, apakah kamu sudah sembuh? Aku belum sembuh. Tapi entah mengapa, setiap melihatmu, hatiku merasa sangat lega. Beban yang ada di hatiku seperti berkurang banyak. Benarkah? Kalau begitu setelah keluar dari rumah sakit, kamu pindah saja, tinggal bersama kami. Jangan tinggal sendirian di rumah tua lagi. Kedepannya, aku akan menemanimu setiap hari. TAPI. Aku masih seorang pasien, bagaimana kalau? Tidak ada kalau-kalau ibu. Sudah diputuskan, setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita pulang bersama. Baiklah. Oh iya Yunpei. Keracunan kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan Sining. Jangan salah paham padanya. Ibu, aku sudah menyelidikinya. Ini perbuatan Jiang Yuerong, dia tidak hanya meracunimu. Tapi juga ingin menyalahkan Ningning. Sungguh tak kenal maka tak sayang. Kita sudah begitu baik padanya. Dia malah melakukan hal seperti ini. Yunpei, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Sining seperti putriku sendiri. Siapapun tidak boleh menyakitinya. Ibu tadi bilang putri. Selama ini baru pertama kali kamu bilang. Ya. Aku sampai bilang putri. Setelah bilang juga tidak kambuh. Ningning ini semua berkatmu. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluargamu. Kalau begitu nanti aku akan menemanimu setiap hari. Kondisi ibu pasti akan semakin membaik. Bagus, sangat bagus. Kudengar kamu juga memberiku cucu perempuan. Kenapa dia tidak datang? Yue pergi liburan bersama nenek buyut hari ini akan kembali. Ada fotonya tidak tunjukkan padaku. Ada sih ada tapi. Yue mirip dengan Arong. Aku takut ibu melihatnya akan. Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Ayo cepat tunjukkan foto cucuku padaku. Mozong tidak baik Nona diculik. Apa yang terjadi? Yue kan pergi liburan, siapa yang menculiknya? Jian Jaiwarong. Apa kok bisa dia?
Jiang Yuerong melarikan diri tanpa sepengetahuan kita. Saat itu kebetulan nenek membawa Nona kembali. Jiang Yuerong melukai nenek dan menyandera Nona. Dia sekarang di mana? Aku baru dapat kabar Jiang Yuerong membawa Nona kecil ke gedung tak selesai di pinggiran kota dan meminta Anda dan Mozong segera menemuinya. Kalau tidak dia akan membunuh Nona kecil. Yunpei, kita harus segera menyelamatkannya. Baik, Tunggu aku juga ikut. Ibu biar aku dan Ningning saja yang pergi. Ibu tunggu kabar kami di sini, jangan bikin kami khawatir. Ya ibu, kami pasti akan menyelamatkan Yue Wei. Ya sudah baiklah, aku tunggu di sini. Kalian harus menyelamatkan cucuku ya. Ini foto Yue Wei. Yue Wei mirip dengan Arong. Aku takut kamu melihatnya akan. Jangan-jangan. Tidak akan. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Kenapa bisa begini? Ya. Mirip sekali dengan Arong. Mama, Arong. Mama datang untuk menyelamatkanmu. Yue Wei. ayah ibu tolong aku. Aku sangat takut. Yue Wei. Jangan mendekat, kalau tidak aku akan membunuhnya sekarang. Jiang Yuerong, lepaskan putriku. Apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhi semuanya. Mozong, aku menginginkanmu. Kamu mau memberikannya. Kukira Mozong selalu dingin menghadapi apapun. Ternyata kamu juga bisa takut. Ayah, tolong aku sangat takut. Asal kamu melepaskan putriku, aku bisa memberikan seluruh grup Mo kepada kamu. Mozong, kamu pikir aku bodoh ya? Aku ambil grup Mo kamu bisa membunuhku nanti. Bagaimana kalau begini, aku beri kamu pilihan. Kalau kamu memilih dengan benar, putrimu bisa selamat. Pilihan apa? Sederhana. Putrimu atau istrimu. Hanya satu yang bisa hidup, entah aku bunuh dia sekarang, atau dia melompat dari sana. Kamu pilih yang mana? Baik, aku lompat. Asal kamu janji melepaskan putriku. Apa saja yang kamu suruh aku lakukan, aku mau. Ningning, Jangan sakiti mama aku. kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang, asal bisa menyelamatkannya. Aku rela mati. Tidak boleh. Lihatlah, anak kecil. Ayahmu sama sekali tidak mencintaimu. Dia lebih memilih kamu untuk mati. Kamu diam. Aku perintahkan kamu melepaskan putriku. Kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Hahaha. Kamu bana aku. Ayahku tahu aku sudah membuatmu marah. Langsung memutuskan hubungan denganku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Sudah jalan buntu. Tapi meski mati, aku akan membawamu. Dan keluarga dekat Yunpei sebagai pengganti. Yue Wei. Nenek, Arong. Ibu sudah menyelamatkanmu. Arong. Ibu sudah menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa kamu juga melindungi Cheng Sining dan si kecil ini? Selama bertahun-tahun aku menemanimu, merawatmu. Kenapa kamu juga tidak membantuku? Kenapa? Yuerong, ini Arong. Bagaimana kamu bisa menyakiti Arong? nama saya Arong. Mulai sekarang kita teman baik. Dia kok mirip dengan Arong? Persis sama. Arong. Aku sampai lupa wajahmu.
Arong. Ma. Kamu gimana? Aku baik-baik saja. Arong juga baik-baik saja, Arong. Ibu akhirnya bisa melindungimu. Arong, Ma. Aku sangat merindukanmu. Arong, Ma. Aku sangat merindukanmu. Ma, tolong. Antar ke rumah sakit. Kenapa belum sadar? Pasien saat ini, dalam keadaan koma palsu. Dia terbenam dalam ilusi yang diciptakannya sendiri. Kecuali dia mau, tidak ada yang bisa membangunkannya. Bagaimana ini? Nek, cepat bangun. Yunpei, lihat, Ma menangis. Dok, ini bagaimana? Dalam medis memang pernah terjadi kasus seperti ini. Ketika luka terdalam dalam hati pasien tersentuh dan diperbaiki, dia mungkin bisa keluar dari ilusinya. Luka terdalam. Adalah Arong, Yue. Kamu coba panggil Nek lagi, bilang kita semua merindukannya, menunggunya pulang. Nek, kamu bisa dengar aku. Kami sekeluarga sangat merindukanmu. Nenek, bisakah kau mendengarku? Kami sekeluarga sangat merindukanmu. Ini di mana? Ibu. Arong. Ibu, hari ini terima kasih Ibu telah melindungi Arong. Arong, sayang ibu. Ibu minta maaf padamu. Arong tidak menyalahkan Ibu. Arong tidak ingin melihat Ibu menangis. Iya, ibu tidak menangis lagi, tidak akan menangis lagi. Kalau begitu Arong lega. Ibu, Arong akan pergi ke suatu tempat yang sangat indah. Ayah menungguku di sana. Kedepannya Ibu harus selalu bahagia ya. Arong. Nenek, kau sudah bangun. Nenek sudah bangun. Ibu, kau baik-baik saja. Aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Yunpei. Aku sudah menyelamatkan Arong. Arong bilang dia tidak menyalahkanku. Dia sudah memaafkanku. Akhirnya, aku bisa pulang bersama kalian. Hei nenek, lihat, mereka sudah kembali. Nenek buyut sudah kembali. Hei, sayang nenek buyut. Sudah pulang. Kami sudah kembali, Nenek. Ningning sudah kembali. Bagus sudah kembali, Anan. Selama ini kau sudah bekerja keras. Ibu, aku yang membuatmu khawatir. Beruntung ada Sining dan Yue, aku bisa sembuh. Pulang ke rumah kita, Ningning dan Yue adalah bintang keberuntungan keluarga Mo. Ningning dan Yue adalah bintang keberuntungan keluarga Mo. Hei, jangan ngobrol di luar. Ayo masuk, jalan. Sayang, ayo jalan. Ayah, aku lapar. Wah, pas sekali. Hari ini keluarga kita berkumpul. Mari kita buat pangsit hari ini. Biarkan para pembantu istirahat, kita yang akan membuatnya. Baiklah. Nenek, aku akan membuat kue. Harta yang baik dari nenek. Waktu berlalu begitu cepat, besok. Ulang tahun saya dan Yunpei. Ibu Yunpei sudah lama tidak. Ulang tahun bersamamu besok. Mari kita rayakan bersama. Baik. Nenek, hadiah ulang tahun apa yang kau inginkan? Memberimu. Selama bayi saya memberikan nenek saya. Semua yang kau suka.
Ningning terima kasih.